masuk. Wih, bunga mawar nih. Kayak pengantin baru aja. Kebelet kawin lo ya? Sialan lo, gue lagi bingung nih. Bingung kenapa lo? Lo tau kan kalau gue lagi deket sama Ani. Iya, terus? Gue mau nembak dia, tapi gue ragu. Oh, jadi lo semacam hitung kancing, tapi diganti bunga mawar. Tembak, jangan. Tembak, jangan. 2013 masih aja lo kayak gini. Gue takut ditolak, kayak begini. Takut ditolak. Asem lah, kayak lo terus. Oke. Nih, sebagai permohonan maaf, gue mau gambarin lo sesuatu. Lo emang suka banget gambar ya? Lo tau nggak cerita tentang putri yang terjebak di dalam menara? Tahu. Nah, ada versi barunya. Jadi pangerannya itu yang terkurung dalam menara itu. Bahkan ada 2 pangeran. Nah, kayak gini ceritanya. Alkisah, di sebuah perbatasan antara negara kanan dan negara kiri yang jarang dilewati orang, terdapat 2 buah menara tinggi yang saling berhadapan. 2 buah menara ini bernama Menara Kanan dan Menara Kiri. Kedua menara itu awalnya digunakan sebagai pos penjaga perbatasan, namun kini tidak lagi. Karena kedua menara tersebut telah dikutuk oleh seorang penyihir yang sakit hati kepada kedua negara yang tidak mau memberikan suaka kepadanya. Kukutuk menara ini. Jika ada pangeran yang memasuki kedua menara ini, maka tidak akan bisa keluar kecuali mengucapkan mantra ketika ada sang putri lewat di depan kedua menara. Terkutuklah selamanya. Suatu ketika, Pangeran Kanan iseng untuk memasuki Menara Kanan. Keisengan serupa juga dilakukan oleh Pangeran Negara Kiri yang memasuki Menara Kiri. Mereka sama-sama ingin membuktikan apakah benar adanya mantra si penyihir itu. Dan ternyata itu benar. Setelah masuk ke dalam menara, kedua pangeran tidak dapat keluar karena tangga menuju puncak menara hancur, sehingga mereka tidak dapat turun. Tolong! Saya tidak bisa turun. Berbagai macam upaya untuk mengeluarkan mereka telah dicoba oleh kedua pihak kerajaan, namun semuanya gagal. Mereka hanya bisa membantu suplai makanan kepada kedua pangeran, sembari berharap akan ada putri yang lewat di depan kedua menara itu. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada suatu hari ada rombongan sebuah kerajaan yang lewat di depan kedua menara itu. Dalam rombongan itu ada seorang putri yang sangat cantik. Sang putri melihat kedua pangeran tersebut. Apakah mereka kedua pangeran itu sungguh tampan sekali? Andaikan saja salah satu dari mereka berani keluar dan menghampiriku. Ketika bertatapan mata dengan sang putri, kedua pangeran terpesona melihatnya. Mereka sama sekali lupa kalau kehadiran putri itu adalah pertanda bagi mereka untuk mengucapkan mantra agar dapat keluar dari menara. Yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana cara mendapatkan putri itu. Cantik sekali putri itu. Aku harus mendapatkannya. Bagaimana cara agar aku mendapatkan putri itu? Dia berada jauh di sana. Kalau aku nekat turun, bisa-bisa aku malah mati. Sudahlah, mungkin dia memang bukan untukku. Bagaimana caranya agar aku dapat turun dan menemui putri itu? Mungkin aku bisa menggunakan kainku untuk turun ke bawah. Tidak cukup panjang untuk sampai ke bawah, namun dapat memperpendek jarak dan aku tinggal lompat. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya ia mengikat kainnya, menuju jendela dan perlahan berjalan turun menyusuri dinding menara. Hingga akhirnya ia dapat keluar dari menara. Ia pun berlari menghampiri rombongan putri. Sang putri yang melihat pangeran menghampirinya merasa tersanjung. Maukah kau ikut bersamaku, wahai pangeran? Tentu putri. Di kemudian hari, sang pangeran kanan dan putri tersebut menikah. Sementara pangeran kiri menyesali nasibnya yang terkurung dalam menara. Nah, gimana? Bagus. Ternyata ada juga ya dong yang seperti itu ya. Tapi nggak gitu maksud gue. Terus maksud lo apa? Jadi gini, anggap aja putri itu Ani, dan salah satu dari pangeran itu adalah lo. Lo mau jadi pangeran yang mana? Pangeran kanan lah. Nah, kalau lo mau jadi pangeran kanan, lo harus berani lah nembak Ani. Tapi gue takut ditolak. Anggap aja ketakutan lo itu adalah menara yang mengurung lo. Ya mau nggak mau lo harus keluar. Tapi gimana caranya? Ya, lo lihat kan di cerita,
Pangeran kanan aja, dia berani turun walaupun cuma bermodalkan kain. Jangan kayak pangeran kiri lah, dia nggak akan berhasil, orang dia nggak pernah coba. Ingat, selama kita mau coba, kemungkinan berhasilnya bukanlah 0%. Oke, gue ngerti. Sekarang masalahnya gini, gimana caranya gue mengumpulkan keberanian seperti si pangeran kanan? Lo inget kan, kutukan penyihir dapat dikalahkan oleh mantra si pangeran yang bisa diucapkan ketika si putri itu lewat. Nah, lo pakai mantra itu, mantra yang bisa mengalahkan segala jenis ketakutan. Apaan mantranya? Saya berani. Saya berani, saya berani, saya berani. Saya berani! Halo, Ani. Halo? Ani, kamu mau gak jadi pacar aku? Hah? Kamu nembak aku? Serius? Iya, aku serius. Kamu mau gak? Gimana ya? Kaget aja, kok tiba-tiba begini sih? Tapi aku mau kok jadi pacar kamu. Padahal aku mau nanya deh, Tanya apa? kenapa kok tiba-tiba gini sih nembaknya? Ya, soalnya gimana ya? Soalnya aku baru ada keberanian, dan walaupun keberaniannya baru lewat telepon sih.